Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pila ya. Ada banyak kesalahpahaman baik dari masyarakat ataupun juga teman sejawat saya ya. Pila itu apa? Pila itu suatu alat yang saya buat ya. Pila itu suatu alat yang saya buat ya untuk teknik ligation. Nah, teknik ligation itu adalah satu teknik yang ada dalam guideline ya. Guideline-nya Amerika, Eropa maupun banyak negara ya. Kecuali di Indonesia ya. Di Indonesia belum ada guideline yang standar dari organisasi profesi saya apa yang mau dipakai ya. Oleh sebab itu saya mengadopsi guideline yang terbaik, yaitu yang bisa dipakai secara internasional, yaitu dari The European Society of Coloproctologists, dari 6 negara Eropa yang bersatu kemudian membuat guideline ya. Negara itu adalah Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Denmark, terus Scotland. Ada 6 negara yang kemudian bersatu membuat satu guideline yang kemudian dipakai sebagai guideline-nya Eropa, yang dipakai bisa secara internasional. Mengapa bisa dipakai secara internasional? Karena itu melalui proses GRIDS approach ya. Itu proses terjadinya guideline, GRIDS approach, COGS checklist ya. Kemudian ada yang terakhir itu appraisal guideline ya, evaluation ya, namanya agree-nya pun juga versi yang kedua ya, ada versi 1 dan versi 2. Kemudian muncullah guideline-nya Eropa. Jadi ini yang paling baik. Oleh sebab itu kita ikuti. Apa sih guideline ini berbicara? Untuk derajat 1, derajat 2 yang terbaik adalah diikat. Derajat 3, 4 operasi. Ya, alternatifnya yang derajat 3 halran, kemudian alternatif berikutnya adalah stapler. Yang derajat 4 itu operasi, alternatifnya stapler. Untuk derajat 3 dan 4 kalau ada kontraindikasi operasi, kembali kepada mengikat. Oleh sebab itu, mengikat menjadi suatu platform untuk penanganan basir yang mencakup lebih luas spektrumnya ya. Oleh sebab itu saya membuat alat yang namanya PILA, P-I-L-A. P-nya itu paran, I-nya injection, L-nya ligation, for ambient ya, jelas ya. Itu suatu alat yang pertama. Yang kedua, pila itu juga suatu teknik. Teknik apa? Teknik kombinasi ya, menyuntik dan mengikat ya. Dasarnya apa? Dasarnya saya membuat ini bahwa tahun 1976 itu ada Profesor Graham L. Newstead di Prince of Wales Hospital di Sydney, Australia, itu melakukan teknik ini ya. Kemudian di negara-negara lain juga melakukan teknik ini. Bedanya dengan saya adalah sclerosing agent-nya, obatnya. Kalau mereka melakukannya dengan obat-obat yang namanya sclerosing-nya itu phenol oil, phenol 5% atau minyak fenol. Dasarnya adalah minyak. Nah, kalau saya pakai polidokanol 3% yang dasarnya adalah suatu, kalau bentuk molekulnya itu suatu alkohol ya, suatu bentuk alkohol, bukan suatu bentuk minyak. Yang kemudian tahun 2021 juga teknik yang saya kerjakan sejak tahun 2014 ini dikerjakan juga oleh ahli colorectal surgeon atau bedah colorectal di Ragusa, Italia ya, di Rumah Sakit Mediterraneo atau Mediterraneo Hospital Ragusa di Italia tahun 2021. Teknik yang saya kerjakan sejak tahun 2014 sekarang juga dikerjakan tahun 2021 di Italia ya, oleh Salvatore Brasita, seorang ahli colorectal surgeon ya, seorang ahli bedah colorectal, konsultan ahli colorectal surgeon itu di Ragusa, Italia, melakukan hal yang sama dengan obat yang namanya sclerosing agent-nya itu polidokanol 3%. Cuma berbedanya dengan saya, kalau saya bentuknya liquid, kalau beliau di Italia bentuknya foaming, dikocok dulu dengan udara untuk kemudian disuntikkan ya. Kalau saya dalam bentuk liquid. Mengapa?
karena saya tidak sedang menyuntik endotel dari pembuluh darah, tapi menyuntik dari jaringan penyangga dari anal cushion-nya. Ya, itu bedanya, Dan indikasi pila sendiri itu untuk apa? Untuk derajat 1, 2, dan 3, ya. Untuk derajat 1, 2, dan 3. Jelas ya? Dan mengikatnya itu di daerah yang insensitif, yang tidak mempunyai rasa nyeri. Oleh sebab itu, kalau kita dilakukan pila masih nyeri, itu kemungkinan dalam mengikatnya itu agak terlampau rendah, ya. Kita tahu yang di anus kita itu ada anal skin, kulit yang masuk, kemudian jadi selaput lendir. Batas antara kulit dan selaput lendir itu namanya linea dentata atau linea pectinea. Kulit dan linea pectinea itu nyeri. Bahkan daerah di atasnya sedikit yang namanya transitional zone atau zona atau daerah transisi antara kulit dan selaput mukosa atau selaput lendir itu juga masih nyeri. Maka kita tidak boleh melakukan tindakan di situ, itu pasti nyeri. Oleh sebab itu tindakannya di atasnya, di basis atau di pangkal dari anal cushion yang di daerah mukosa atau selaput lendir. Daerah selaput lendir itu kalau kita lakukan anuskopi itu yang daerah yang warnanya pinkish, yang warnanya merah jambu. Kalau masih ke ungu-unguan, masih ke biru-biruan, itu masih transitional zone, itu masih nyeri. Dan titik tangkapnya bukan daerah itu, di atasnya. Mau nyuntik, mau ngikat di atasnya sedikit. Kira-kira itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Kalau ada masyarakat yang menjalani teknik pila terus wah nyeri, mungkin secara teknik belum betul, ya. Secara teknik belum betul. Kalau yang betul itu tidak nyeri, ya, hanya di situ rasa seperti stretching gitu, seperti terasa mules saja, seperti kepingin BAB, tetapi nyeri itu tidak, karena tindakan kita di daerah yang tidak ada saraf nyerinya. Jelas ya? Supaya saya menjelaskan kesalahpahaman ini kepada masyarakat dan juga kepada teman sejawat saya. Harusnya teknik pila yang betul itu tidak nyeri, ya, atau nyerinya ringan sekali yang bisa kita toleransi, ya. Bisa tanya yang sudah dilakukan, ya. Tetapi kalau hasilnya itu dalam keadaan tenang, ya itu yang terjadi. Tetapi kalau hasilnya dalam keadaan trombosis atau bengkak, atau ada sedikit pembengkakan yang nyeri sebelumnya, ya diteropong juga akhirnya ya nyeri juga, ya diikat ya rasanya jadi nggak nyaman juga, ya. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman kalau menderita hasil, datang ke dokter yang berkompeten. Jangan saat penyakitnya parah, sudah derajatnya lebih tinggi, datanglah derajat 1, derajat 2, maksimal derajat 3. Itu bisa ditangani dengan tanpa operasi, ya, dengan teknik ligation tadi yang ada di dalam guideline, ya. Saya kemudian membuat alatnya yang namanya pila itu tadi, ya, dan men-sharingkan pengalaman saya kepada teman-teman sejawat saya supaya masyarakat mendapatkan manfaat dari alat dan teknik yang saya kembangkan ini. Kira-kira itu penjelasan saya, ya, supaya jangan salah paham tentang teknik pila ini, ya. Jadi pila itu suatu alat tapi juga suatu teknik yang semua ada dasar ilmiahnya, tidak ngawur, dan juga teknik yang persis sama walaupun dia dalam bentuk foam, saya liquid, cairan polidokanolnya itu juga dikerjakan di Italia, ya. Kira-kira itu, dan platform mengikat itu ada dalam guideline, ya. Yang tidak dalam guideline saya tidak mau mengerjakan karena sudah jelas dalam penelitian, ya, manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, ya. Jadi saya yang mengerjakan untuk masyarakat yang banyak manfaatnya berdasarkan guideline. Kira-kira itu, semoga bisa mencerahkan bagi teman-teman Tanya Dokter Paran. Dan saya ingatkan, yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran, ya.